Halo semua, kali ini kita akan belajar dari tulisan Bapak Dr. Handito Juwono yang berjudul Limbo Breakaway. Bermain catur memang asyik dan bikin kita lupa waktu atau melupakan waktu. Di saat senggang sewaktu masih di SD puluhan tahun lalu, papi saya menularkan hobinya ke saya dengan mengajak bermain catur. Lalu saya gantian menurunkan hobi olahraga tersebut ke anak saya, Evans. Evans banyak menggunakan waktunya untuk bertanding adu strategi dan adu cepat menggerakkan buah catur lawan komputer atau apps catur di gadget. Melihat seseorang sedang asyik bermain catur merupakan hal lumrah yang menyenangkan buat saya, tapi ketika melihat seseorang bermain catur sendirian dengan buah catur beneran dan setelah melangkah memutar balik papan catur untuk menempatkan diri sebagai lawan tanding membuat saya jadi penasaran. Dan itu yang saya lihat dilakukan oleh seseorang komandan angkatan laut di film yang disediakan di pesawat dalam perjalanan ke Makassar untuk menyiapkan National Startup Forum Series 2017. Diceritakan di film tersebut, sang komandan yang sedang ditahan dalam proses pengadilan atas dakwaan kesalahannya yang dilakukan menggunakan waktu luang untuk bermain catur sendirian. Tentu saja, sang komandan pasti menang karena dia berperan ganda sebagai dua pemain dengan posisi berlawanan yang menjadi penyerang di satu pihak dan bertahan di pihak lain. Dikisahkan kemudian datanglah polisi penyelidik yang menangani kasus ketahanan dan menemani komandan bermain catur sambil melaksanakan tugasnya menggali informasi. Pada akhirnya, permainan catur sang komandan berhasil menjatuhkan raja. Penyelidik dengan langkah checkmate, tampaknya kebiasaan sang komandan untuk mengotak-atik buah catur dengan memerankan sekaligus dua peran berlawanan, membuatnya lebih lincah dan fleksibel. Bermain catur sangatlah bermanfaat untuk memisahkan diri tidak berlama-lama mengambil keputusannya. Limbo Circle. Berapa waktu lalu sempat muncul berita company in limbo ketika ada perusahaan penerbangan Malaysia yang kehilangan dua pesawat besarnya. Setelah dibenahi dengan baik dan cepat, kini perusahaan tersebut bertahap kembali bangkit. Limbo menurut Longman Dictionary dimaknai sebagai a station in which nothing happens or changes for a long period of time. And it's just fine to make delicious or know what you do, often because you are waiting for something else to happen first. Meskipun tidak tepat banget, limbo saya redefinisi secara praktis sebagai limbung. Dalam pengelolaan bisnis, limbung bisa terjadi pada perusahaan maupun orang, khususnya manajemen. Karena perusahaan sedang limbung, maka manajemen jadi ikutan limbung, atau bisa pula terjadi manajemen yang sedang limbung akan mengakibatkan perusahaan atau bagian dipimpin jadi limbung. Limbung di perusahaan dan pengelolaannya akan saling mempengaruhi. Situasi bisnis saat ini menyebabkan perusahaan atau pengelolanya banyak yang limbung. Ada pengelolaan perusahaan yang terdiam diri, membiarkan arah perusahaan terbawa arus, tetapi ada juga yang utak-atik gatuk mencoba mencari terobosan bisnis dengan harapan akan mendapatkan rumus solusi yang cipsling. Pada umumnya, kondisi limbung membuat pengelola perusahaan relatif tidak berani mengambil keputusan. Pada dasarnya, limbung merupakan salah satu mata rantai limbo circle yang bisa dapat dengan siklus waktu pendek, tetapi ada juga setelah sekian lama baru hadir. Tentunya tergantung sebab terjadinya limbung. Limbo breakaway strategi. Bila limbung berasal dari sebab-sebab internal, maka waktu hadirnya relatif lebih cepat dibanding yang berasal dari sebab-sebab eksternal. Limbung dari sebab internal pada dasarnya bisa diantisipasi dan ditekan kemungkinan terjadinya, sementara untuk limbung yang berasal dari sebab eksternal hanya bisa dikurangi dampaknya dan secepat mungkin diselesaikan. Limbo breakaway merupakan langkah-langkah strategi keluar dari situasi limbung, merujuk pada sebab-sebab terjadinya kondisi limbung
ada beberapa pilihan strategi limbo breakaway, yaitu 1. Restrukturisasi keuangan. Sebagai besar kondisi limbung terjadi karena adanya kesulitan keuangan, terutama tidak lancarnya likuiditas, pemasukan yang tidak cukup untuk membayar seluruh pengeluaran, membuat perusahaan dalam posisi negatif cash flow. Pada situasi seperti ini, langkah segera yang bisa dilakukan adalah mengurangi pengeluaran, terutama yang sifatnya non-operasional seperti cicilan pinjaman dan bunganya, meminta keringan bunga dan memperpanjang masa pinjaman atau merubah struktur kredit dengan jenis dan bauran kredit yang dimaksudkan untuk memindahkan pengeluaran jangka pendek menjadi jangka panjang akan mengurangi tekanan arus kas. Negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan tenggang waktu pembayaran lebih lama juga efektif untuk memperbaiki arus kas. Yang kedua, restrukturisasi bisnis. Limbung juga bisa disebabkan oleh merosotnya penjualan sehingga mengurangi pemasukan atau bisnis baru yang belum kunjung menghasilkan cukup pemasukannya. Salah satu startup company dengan memanfaatkan teknologi digital di bidang pengelolaan SDM yang kami bina dalam jaringan nasional startup center yang sudah berhasil mendapatkan suntikan modal dari investor luar negeri. Tetapi karena pemasukannya belum cukup besar, membuat perusahaan tersebut perlu menahan diri, khususnya pada pengelolaan layanan baru yang membutuhkan biaya besar. Restrukturisasi bisnis juga bisa dilakukan dengan menjalankan bisnis baru dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga didapatkan tambahan pemasukan meskipun nilainya tidak besar. Selain faktor tambahan pemasukan, pengembangan bisnis tanpa investasi atau investasi minimal seperti ini juga bermanfaat untuk menjaga motivasi karyawan dan manajemen sedang limbung. Yang ketiga, analisasi strategis. Bersinergi dengan pihak lain yang mempunyai akses pasar dan pendanaan akan bermanfaat untuk memperkuat struktur perusahaan yang sedang limbung. Pada umumnya, perusahaan besar yang sudah beroperasi lama biasanya lebih siap melakukan analisasi strategi dibanding startup company yang pendirinya masih relatif yang sangat percaya diri. Pada startup company yang berdirinya sudah sadar melakukan analisasi, strategi sejak dini umumnya tidak mengalami tekanan limbung yang parah. Yang keempat, merger dan akuisisi. Berbagi kepemilikan merupakan salah satu langkah strategis gerak cepat dan efektif untuk keluar dari posisi limbung. Tentu saja dibutuhkan kehati-hatian menemukan mitra bisnis yang bisa membantu perusahaan dan manajemen keluar dari situasi limbung dan bersama-sama mengembangkan bisnis di jangka panjang. Yang kelima, tentang tenang. Ketika pesawat terbang sedang terguncang di cuaca yang turbulen, langkah pertama yang dilakukan oleh pilot atau kabin adalah meminta penumpang tetap tenang dan kembali ke tempat duduk masing-masing alias tidak menggunakan kamar kecil atau berjalan-jalan di pesawat. Dalam penerbangan ke Makassar, beberapa waktu lalu pramugari meminta saya yang akan masuk ke toilet untuk kembali duduk. "Fasten your seatbelt," kata pramugari kepada saya, membuat pemimpin dan yang dipimpinnya tetap tenang saat terjadi kondisi limbung akan membuat manajemen dan seluruh personel tetap menatap ke depan dengan tenang dan sekaligus mengaktifasi the worst situation. Dalam situasi limbung yang dalam permainan catur biasanya terjadi dalam kondisi tertekan, checkmate, bermain haruslah tetap in position agar tetap survive, atau bila terpaksa mengolekkan buah raja sebagai tanda merah dengan tetap tegar dan siap bertarung di babak berikutnya. Membuat pemimpin yang dipimpinnya tetap tenang saat terjadi kondisi limbung akan membuat manajemen dan seluruh personel tetap menatap ke depan dengan tenang dan sekaligus mengaktifasi the worst situation. Demikian tulisan mengenai limbo breakaway. Terima kasih.